Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Afandi, guru kelas 5 yang mengajar di SDN Cakung Timur 06. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membahas diskusi materi studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan artikel bahan diskusi yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable dan juga analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Menurut saya, permasalahan pendidikan yang dijelaskan dalam artikel tersebut juga terjadi di lingkungan sekolah saya, yakni di SDN Cakung Timur 06 yang terletak di Jakarta Timur. Beberapa permasalahan bahkan sangat relevan dengan kondisi yang kami hadapi sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa tantangan pendidikan tidak hanya menjadi isu makronasional, tetapi juga tampak jelas di tingkat mikro, yaitu satuan pendidikan. Persamaan paling mencolok yang terlihat pada aspek efektivitas pembelajaran di sekolah kami, tujuan pembelajaran belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Seringkali pembelajaran hanya diarahkan untuk mengejar ketuntasan kurikulum semata, tanpa memperhatikan makna belajar yang mendalam. Akibatnya, siswa menunjukkan tingkat motivasi belajar yang rendah dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran juga belum optimal. Kemudian yang kedua, efisiensi pengajaran juga menjadi tantangan yang kami hadapi. Proses belajar seringkali didominasi oleh pendekatan teacher center yang berorientasi pada hasil ujian semata. Guru lebih sering mengajar dengan metode ceramah konvensional yang membuat suasana kelas menjadi monoton dan kurang menarik. Hal ini menyebabkan siswa kurang tertantang untuk berpikir kritis dan kreatif. Berikutnya, permasalahan yang kami hadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun sekolah kami terletak di wilayah perkotaan, kenyataannya masih terdapat kekurangan fasilitas penting, seperti ruang perpustakaan yang representatif, laboratorium IPA yang memadai, serta ketersediaan sarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kualitas proses belajar mengajar. Di sisi lain, kualitas guru juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Meskipun sebagian guru telah mengikuti pelatihan profesional, masih ada kesenjangan dalam penguasaan strategi pembelajaran yang kreatif dan berbasis teknologi. Terkait dengan perbedaan permasalahan pendidikan di sekolah kami, yakni SDN Cakung Timur 06, yakni terkait dengan biaya pendidikan. Dalam hal biaya pendidikan, sekolah kami sebagai sekolah negeri memberikan kemudahan akses karena biaya pendidikan relatif lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta. Pemerintah telah menanggung sebagian besar biaya operasional melalui program bantuan operasional sekolah atau yang disingkat Dana BOS, sehingga masyarakat sekitar dapat menikmati layanan pendidikan dengan biaya minimal. Secara keseluruhan, permasalahan yang kami hadapi mencerminkan perlunya perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya memperbaiki kurikulum, tapi juga perlu dilakukan pembenahan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan strategi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Adapun saran untuk mengatasi isu sosial politik dan juga sosial budaya pendidikan, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat secara berkelanjutan. Dari segi sosial politik, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pendidikan, agar tidak terjebak pada kepentingan politis semata. Pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan pendidikan bebas dari kepentingan elit politik dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat akar rumput. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan juga harus diperkuat agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pendidikan di lingkungannya.
Sedangkan dari sisi sosial budaya, kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan kearifan lokal dan budaya setempat tanpa mengabaikan standar nasional. Pendidikan harus menjadi ruang dialog lintas budaya, bukan sekedar tempat mentransfer pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkualitas secara akademis, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan sosial budaya masyarakat. Kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Jadi, kedua artikel di atas sama-sama menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional. Jika dikaitkan dengan isu sosial politik, pendidikan dasar tidak bisa dilepaskan dari peran partisipasi berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam artikel pertama, terlihat bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran politik yang berkembang, di mana masyarakat menyadari hak dan tanggung jawabnya untuk terlibat dalam sektor pendidikan. Apalagi di era perkembangan ICT, Information and Communication Technology saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses informasi, menyuarakan aspirasi, bahkan ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Inilah bentuk partisipasi politik baru yang dipengaruhi kemajuan teknologi informasi. Sementara dalam artikel kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan menjadi isu strategis yang mencerminkan kebijakan sosial politik pemerintah, terutama dalam mengurangi ketimpangan regional. Infrastruktur yang baik menjadi alat politik negara untuk memenuhi hak dasar warga, khususnya anak-anak atas pendidikan. Isu kemanusiaan seperti kesetaraan gender, hak anak, dan pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi bagian dari agenda sosial budaya yang semakin diperkuat melalui pendidikan. Dari sisi sistem sosial budaya, pendidikan dasar berfungsi sebagai wahana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tata laku masyarakat kepada generasi muda. Seperti dijelaskan dalam artikel pertama, peningkatan kualitas pendidikan perlu didukung dengan pengembangan profesional guru yang juga mencerminkan proses pewarisan nilai dalam masyarakat. Di sisi lain, pembangunan sekolah di pedesaan bukan hanya soal bangunan fisik, tapi juga soal membangun tatanan sosial baru yang mendukung kesetaraan dan inklusi budaya lokal. Berikutnya terkait dengan kesimpulan, jadi keterkaitan antara kedua artikel dan isu sosial, politik, serta sosial budaya sangatlah erat. Pendidikan dasar menjadi ruang pertemuan antara dinamika, kebijakan politik, partisipasi masyarakat, perkembangan teknologi, dan sistem nilai budaya yang terus berubah, namun tetap memiliki tujuan bersama, menciptakan masyarakat yang lebih adil, cerdas, dan berbudaya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.